Selamat datang di rumah terapi Quantum Trans Energy ISH. ISH berdiri sejak tahun 2010. Didirikan oleh Imam Masrur, seorang trainer internasional sekaligus seorang dosen di IAIN Kediri. Ia pernah bekerja di dua lembaga internasional, yakni Family Health International dan The Global Fund di bidang HIV/AIDS. Ia juga memiliki pengalaman sebagai case manager di RSUD Pare untuk menangani pasien yang telah terinfeksi HIV/AIDS. Ia telah tersertifikasi baik dari lembaga internasional maupun nasional. Dan ia juga sekaligus sebagai founder dari Hipnoforensik dan Quantum Trans Energy. Di Indonesia, sebaran alumni ISH berada di 77 kota yang tersebar di 20 provinsi, 8 pulau. Sedangkan di dunia, sebaran alumni ISH diantaranya ada di Eropa, Pakistan, Thailand, Malaysia, Timur Leste, Korea Selatan, dan Indonesia. Quantum Trans Energy terdiri dari 3 kata, quantum, trans, dan energy. Secara garis besarnya, bahwasanya kuantum adalah sebuah studi tentang partikel atom yang terus bergerak. Ia seperti sebuah energi potensial. Ia adalah sebuah energi potensial yang terus bergerak, yang berubah dari bentuk gelombang ke partikel, dan partikel ke bentuk gelombang, yang kemudian membentuk atom-atom dan molekul, yang kemudian dia bisa terwujud dalam bentuk materi. Sedangkan trans adalah kondisi terbukanya critical area atau kondisi seseorang ketika tidak menganalisa, atau kondisi seseorang ketika memasuki kondisi gelombang alfa atau theta. Sedangkan energi itu bisa dimaknai energi itu sendiri. Definisi mudahnya, penyembuhan QTE adalah sebuah metode penyembuhan dengan mengubah subatomik partikel penyakit dalam tubuh dari materi ke molekul, ke atom, ke partikel, ke gelombang dengan menggunakan energi alamiah manusia. Prinsip penyembuhan QTE yang pertama, bahwasanya penyembuhan QTE adalah penyembuhan yang ilmiah, yang tidak ada unsur mistik atau mantra-mantra. Kedua, segala sesuatu yang terbentuk dalam tubuh, baik perkembangan tubuh secara normal atau tidak normal, yakni karena terkena penyakit atau cedera, sebenarnya diawali dari reaksi kinerja sel atau energi potensial yang senantiasa bergerak tadi, dari gelombang ke partikel, ke atom, ke molekul, dan kemudian terbentuk materi. Menurut teori dari Shelton, dari materi ini dapat diset ulang kembali ke bentuk gelombang dan kemudian menghilang. Ketiga, secara alamiah, tubuh dapat melakukan penyembuhan terhadap diri sendiri. Bila ia tidak mampu, maka ia membutuhkan zat atau nutrisi lain dari luar tubuh, baik berupa makanan atau non-makanan, untuk mensuplai energi potensial untuk melakukan penyembuhan pada diri sendiri. Keempat, penyembuhan QTE adalah penyembuhan yang holistik, yang mengambil semua hal yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan penyembuhan. Kelima, pada kasus berat, penyembuhan tubuh butuh waktu, usaha aktif dari pasien, dan dilakukan secara kesinambungan yang hasilnya bisa dicek secara berkala. Keenam, untuk mengetahui keberhasilan penyembuhan QTE, disarankan dicek dengan laboratorium apabila hal itu dibutuhkan. Garansi penyembuhan dengan menggunakan QTE. QTE berpijak pada riset barat dan timur, diantaranya riset dari Joyce Hawkins, PhD, seorang pakar sel dari Pennsylvania, kemudian Dr. Benjamin Obib, kemudian Masaru Emoto, Richard Gordon, Prof. Hembing, Hussein Abajri, Dr. Rebecca, Dr. Sammy Wall, Hippocrates, dan lain sebagainya. Praktisi QTE bekerja membantu penyembuhan pasien atau klien sesuai bangunan keilmuan QTE dan pijakan riset tersebut. Sebagaimana dokter juga bekerja membantu pasien sesuai bangunan keilmuannya. Dan sama sekali, dokter tidak pernah menjanjikan kesembuhan pada pasien. Praktisi QTE pun sama, ia berusaha maksimal sesuai dengan bangunan keilmuannya. Sedangkan kesembuhan adalah mutlak hak prerogatif Tuhan. Sebagaimana pihak rumah sakit atau dokter juga melakukan hal yang sama. Apa yang perlu dipersiapkan oleh pasien atau klien? Yang pertama, pihak keluarga menginformasikan penyakit pasien atau klien dengan detail kepada terapis QTE. Untuk awal, keluarga pasien atau klien bisa menginformasikan secara global penyakit yang diderita oleh pasien ke terapis
lewat WA. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan segala hal yang dibutuhkan pada saat sesi terapi supaya hasil terapi QTE bisa maksimal. 2. Direkomendasikan ada hasil laboratorium untuk penyakit-penyakit khusus. Klien atau pasien bersedia melakukan terapi secara tuntas sesuai jadwal yang ditentukan supaya diperoleh hasil yang maksimal. Hal ini juga untuk menghindari dugaan bahwasannya klien merasa penyembuhan QTE tidak berhasil, padahal sebenarnya dikarenakan pasien atau klien tidak melakukan proses penyembuhan dengan QTE secara tuntas. Keempat, yakni pasien atau klien berpartisipasi aktif. Di antaranya yakni mau melakukan latihan-latihan khusus yang harus dilakukan selama di rumah untuk menunggu sesi berikutnya dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang direkomendasikan. Kelima, yakni sebelum datang ke tempat kami, hendaknya Anda membuat janji maksimal H-1 supaya kami bisa mengatur waktu dan juga menyiapkan sesuatunya supaya proses terapi bisa maksimal untuk kesembuhan Anda. Kemudian yang keenam, yakni membayar biaya terapi QTE di muka. Selain membuka pelayanan terapi QTE, kami juga membuka pelatihan bagi Anda yang berminat untuk menjadi seorang terapis QTE atau melakukan terapi mandiri kepada keluarga Anda. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Salam sehat.